kami kembali boleh ada di rumah. Kami datang sujud menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik dan amat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini Bapa. Kuduskan dan sucikan setiap kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menikmati Engkau, kami menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala bentuk intimidasi roh-roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu kami Tuhan, untuk kami duduk sehidangan dengan Engkau, untuk kami beribadah kepada Engkau, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan tabiskan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Ada haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kalau orang di sebelah boleh bersuka cita karena merayakan kemenangannya. Pada pagi hari ini juga kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita merasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Bersama
Sebentar Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Apa yang kami punya Tuhan, kami ingin memberi Tuhan dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mau memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar persembahan dijalankan, kita akan pujian firman berkata, Aku
Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menantikan Engkau, sebab Engkau kekuatan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup membawa kami naik terbang tinggi, melampaui setiap persoalan pergumulan hidup kami. Karena kami hanya datang kepada Tuhan, karena kami mempunyai Engkau Allah yang luar biasa. Dan oleh sebab itu Tuhan, di saat yang berbahagia ini, kami boleh menikmati hadirat Allah dalam ibadah kami. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Menjadi satu kerinduan kami Tuhan. Biarlah puji-pujian, penyembahan kami itu boleh naik bagaikan dupa, harum bagi Tuhan, dan akan membuat Engkau senang Tuhan, dan membuat Engkau memberkati kami. Dan Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami bersama saat ini. Kami ingin menikmati hadirat Allah. Kami ingin bersekutu dengan Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Sebab kami percaya di dalam Tuhan kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan kemenangan akan jadi bagian kami ketika kami sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Saat ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tibalah saatnya kami akan mempersiapkan hati kami. Kami mau mempersiapkan tanah hati yang terbaik untuk Tuhan, untuk firman Allah yang nanti tersampaikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau urapi kami semua. Biarlah Tuhan firman Allah nanti ketika itu terbentangkan, ketika itu tersampaikan bagi kami, itu akan menguatkan kami, itu akan meneguhkan kami, bahkan itu akan menegur setiap kami, sehingga kami kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kami saat ini Tuhan tetap menyerah diri kepadamu. Biar firman Allah itu menjadi makanan kami, menjadi kekuatan kami untuk kami menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu. Saat ini Tuhan sudah persiapkan dia untuk menjadi Tuhan saluran berkat bagi kami semua, untuk menyampaikan kehendak, keinginan hati Allah bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan mengurapi hamba-Mu. Biar pengurapan Allah secara khusus ada di atas hidupnya, sehingga pemakaian Allah yang luar biasa akan terjadi, dan kami dapat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan tersampaikan. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami untuk kami dapat menerima firman Allah, saat ini kami bersatu hati. Kami usir kuasa itu hanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah tempat ini ada dalam penguasaan Tuhan. Kami bebas untuk menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nanti firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Helmi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya pribadi bersyukur oleh anugerah Tuhan, pertama kali saya beribadah di tempat ini, beribadah menikmati hadirat Allah, menikmati lawatan Tuhan. Dan kita percaya semua kita yang hadir pagi hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak dan Ibu Gembala yang berkenan memberi saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Allah pada kesempatan pagi hari ini. Kemarin juga pagi saya sudah melayani di ibadah ulang tahun Yobel ya, Youth Bethlehem. Dan berkenan sampai hari ini saya masih bersama-sama dengan keluarga hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Nama saya seperti itu sudah disampaikan tadi,
Pendeta Helpi Rawis. Saya istri yang berdoa firman Allah itu istri saya. Saya datang ke tempat ini dengan anak saya yang paling kecil, namanya Diego. Ya, puji Tuhan. Kami melayani di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Ya. Parung Panjang ini letaknya di paling ujung baratnya Provinsi Jawa Barat. Ya, sudah berbatasan persis dengan Banten. Saya suka bercanda sama Bapak Gembala di sini. Saya suka panggil Pak Wali Kota. Saya kalau mau ke Bekasi saja harus lewat 3 provinsi. Apalagi datang ke sini, saudara. Masih 3 provinsi tapi sudah jauh sekali. Setelah saya kalau dari Parung Panjang mau keluar harus ke Banten dulu, Tangerang, sudah provinsi Banten. Baru masuk Jakarta, sudah provinsi Jakarta, masuk lagi ke Jawa Barat. Waduh. Tapi demi melayani Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat. Saya beri tema firman Tuhan mengatasi kekhawatiran. Filipi pasal 4, kita akan melihat ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. 2 ayat saja kita lihat. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan ayat firman Allah. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Surat Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tentunya kita percayai atas ilhaman kuasa Roh Kudus. Dari 4 surat yang Rasul Paulus tulis ketika dia ada dalam penjara. Rasul Paulus masuk penjara bukan karena kejahatan kriminal, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, tetapi Rasul Paulus masuk dalam penjara karena Injil Kristus. Kita perhatikan sebenarnya yang layak khawatir itu Paulus, karena dia sedang terbelenggu dalam penjara. Tetapi dalam bagian ini dia mau memberi kekuatan pada jemaat yang ada di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Bisa bilang amin? Firman Tuhan itu juga datang pada hidup saya dan saudara di pagi hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya katakan tema firman Allah mengatasi kekhawatiran. Ada banyak hal orang membuat orang menjadi khawatir. Kita sampai sekarang masih pakai apa namanya ini? Masker karena apa? Karena masih khawatir dengan COVID, belum pulang kampung semua. Kata mereka COVID sudah mulai pulang kampung, tapi sudah mau balik lagi kali ini karena kita khawatir semua terus. Dan memang saya sama ada berapa anggota keluarga pernah kena COVID, pernah terpapar. Dan setelah saya alami, ternyata COVID itu menurut saya pribadi gak ada apa-apanya. Yang luar biasa itu mempengaruhi kita itu dia serang pikiran kita. Kalau kita nonton TV, jangan-jangan saya sudah mau mati seperti itu. Kalau ambulans ini anak saya ini dia hafal mana ambulans bunyinya yang orang gawat, mana orang meninggal. Ini anak saya hafal. Saya bilang enggak itu mau orang kecelakaan. Enggak Pak, tapi itu mah orang udah meninggal itu kalau bunyinya ambulans rupanya beda-beda bunyinya itu menunjukkan orang masih mau dibawa ke rumah sakit atau orang sudah mati. Dia hafal, dia baca, dia nonton di YouTube, saudara. Tetapi yang saya mau katakan itu kekhawatiran. Tetapi di banyak orang di hari-hari ini, banyak orang merasa khawatir dengan masa depan, khawatir dengan ekonomi, khawatir termasuk dengan saya katakan tadi masalah kesehatan.
Rasa khawatir itu, khawatir yang dimaksud dengan khawatir adalah rasa takut, rasa kecemasan dengan apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan datang pada kita pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kekhawatiran, ketakutan itu muncul pertama ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk jangan memakan buah yang ada di Taman Eden. Salah satu yang buah yang Tuhan bilang yang lain boleh kamu makan, tapi yang satu ini tidak boleh. Ketika mereka makan, Tuhan berjalan di Taman Eden, mereka bersembunyi karena takut. Kekhawatiran dan ketakutan suka muncul ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita berbuat dosa. Makanya kalau kita hubungkan dengan firman Allah pagi hari ini, ketika kita mendengarkan firman Allah memberi kita solusi. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Bukan cuma disampaikan jangan khawatir, tetapi firman Allah memberi kita jalan mengatasi kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam pertama doa, kedua permohonan, dan yang ketiga ucapan syukur. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita katakan amin, kita percaya pada firman Allah. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Artinya, kalau kita ada kehidupan doa, kita punya permohonan disampaikan pada Tuhan, hidup ini selalu ada ucapan syukur, rasa khawatir itu hilang. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Karena apa? Karena ada Allah yang melawati hidup saya dan saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kalau kita lihat dalam cerita Alkitab tentang Daud mengalahkan Goliat, Daud seorang yang masih muda. Daud seorang yang gak ada orang yang anggap dia bisa mengalahkan Goliat, pahlawan yang gagah perkasa dari orang Filistin. Tapi modal Daud apa? Dia dekat dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Ketika dia datang, orang-orang Israel, abang-abang dia gak yakin, gak percaya. Saul sendiri gak percaya. Tetapi dia ketika berhadapan dengan Goliat, dia cuma bilang, saya datang dalam nama Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Ketika kita ada Tuhan, masalah sebesar apapun di depan kita, persoalan apapun yang ada di depan kita, ketika kita percaya ada Tuhan dalam hidup kita, kita yakin kita sanggup mengalahkan persoalan yang ada di depan kita. Jadi rasa khawatirnya Daud tidak ada. Rasa khawatirnya Daud itu tidak ada karena apa? Dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Makanya Paulus, seorang yang sedang terbelenggu di penjara, dia tidak khawatir sampai dia berkata, hidup ini adalah bagi Kristus. Kalau saya hidup untuk Kristus. Kalau saya mati, itu adalah keuntungan. Kalau mati untung berarti hidup. Lawan dari untung, rugi berarti. Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini mau untung? Nggak ada orang dagang lalu nggak mau untung. Semua mau, nggak ada orang yang dagang yang nggak mau untung. Semua maunya untung. Nggak ada yang mau rugi. Tapi bagi Paulus, kalau hidup itu dia berkata saya berbuat untuk Tuhan. Kalau saya mati juga itu keuntungan. Jadi tidak ada kekhawatiran dalam diri Daud, dalam diri Paulus, karena Paulus memahami firman Allah. Karena Paulus memahami hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Karena firman Allah, Paulus memahami bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Haleluya. Yang terpenting hidup kita setia kepada Tuhan. Makanya dia beri formula di sini. Nyatakanlah segala keinginanmu pada Allah dalam doa. Saya mau bahas secara rohani soal doa. Doa yang kita pahami adalah kita tutup mata, kita lipat tangan, kemudian kita menyampaikan sesuatu pada Tuhan. Apakah kita posisi berdiri, apakah kita posisi berlutut, apakah kita posisi duduk.
Banyak orang malah teman saya hamba Tuhan karena begitu berat beban pelayanan sampai sudah terlentang dia berdoa, tengkurap dia berdoa, segala macam gaya dia lakukan untuk datang pada Tuhan demi mendapatkan pertolongan. Itu adalah posisi dari orang berdoa. Tapi saya ingin menyampaikan pada kita pagi hari ini lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan doa. Doa itu adalah hubungan dua arah antara manusia dengan Allah. Bisa bilang amin? Doa itu adalah hubungan dua arah antara manusia bertanya, Allah menjawab. Manusia menyembah kepada Tuhan Allah yang memberkati penyembahan kita. Hubungan dua arah, hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Jadi saya mau ambil secara rohani poin doa ini. Rasul Paulus berkata bahwa nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Mengatasi kekhawatiran, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana mau teratasi kekhawatiran kita masalah ekonomi, masalah usaha, masalah pekerjaan, kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita ibadah sebulan sekali, kalau kita ibadah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan kadang-kadang hanya setahun sekali. Hubungan kita harus baik dengan Tuhan. Hubungan kita harus indah dengan Tuhan. Hubungan kita harus mesra dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita sehari-hari kita mampu mengatasi kekhawatiran bersama dengan Tuhan. Orang tua punya kekhawatiran bukan cuma masalah ekonomi, khawatir dengan anak-anak. Anak saya nanti ini kalau sudah besar mau jadi apa? Bukan cuma itu, orang tua aja khawatir, anak saya ini mau dapat jodohnya orang mana ini? Anak saya ini mau bergaulnya bagaimana? Jangan-jangan dia sudah salah bergaul, jangan-jangan dia sudah terpengaruh narkoba, jangan-jangan dia sudah begini. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, saya katakan pada anak-anak muda di tempat saya layani, laptop atau HP itu sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka, saudara. Bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, tapi mudah juga orang lari ke hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, haleluya. Kalau saya dan saudara punya kehidupan doa, punya hubungan vertikal yang luar biasa dengan Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Haleluya. Haleluya. Karena dia sanggup berkati usahamu, dia sanggup berkati keluargamu, dia sanggup berkati pekerjaanmu, dia sanggup berkati karirmu. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik saja dengan orang-orang tertentu, dengan orang yang punya jabatan, dengan orang yang berpengaruh, pasti itu sangat menolong. Saya bisa ada di sini karena saya punya hubungan yang baik dengan Pak Wali Kota. Betul? Kalau enggak, mungkin saya ada di sini. Siapa kamu? Mungkin Pak Wali Kota bilang itu saya nggak kenal. Itu karena punya hubungan yang baik. Sama-sama dalam satu perjuangan, mau menang atau kalah sama-sama dalam satu perjuangan. Haleluya. Punya hubungan yang baik. Saya punya hubungan yang baik dengan salah seorang jenderal. Mungkin Pak Wali Kota juga tahu. Saya pernah, bukan sengaja melanggar. Waktu itu saya bawa motor. Lalu saya mau melayani di pelayanannya Bapak Jenderal ini dalam satu komunitas. Saya waktu itu masih bawa motor. Ibadah jam 12 siang. Saya masih di posisi, kalau saya dari Parung Panjang harus keluar ke BSD lewat Ciputat kalau bawa motor ya. Terus masuk ke jalan yang samping tol Jor itu, baru kemudian masuk di Buncit Raya, baru ke arah Jatinegara waktu itu. Di daerah Buncit Raya saya ditelepon sama beliau. Posisi di mana? Waktu itu dia belum jenderal, belum. Masih di reskrim, masih pokoknya di bagian krim ya, masih pangkat rendah, belum jenderal waktu itu. Saya bilang saya masih di sini posisinya. Ibadah tinggal 10 menit. Dia begini sama saya.
kamu masuk jalur busway. Masa motor masuk jalur busway? Nanti kalau ada yang cegat, sampaikan nama saya, kata dia gitu. Sebenarnya ini yang ngomong nih, yang undang saya di polisi. Saya masuk jalur busway dengan kendaraan motor. Waktu Pak ketemu lampu merah langsung dicegat sama polisi. Saya lalu ya, dia hormat saya juga hormat dia. SIM STNK saya kasih. Bapak tahu Bapak melanggar? Saya tahu Pak. Tapi mohon maaf, saya diminta cepat untuk ke kantor Polres Metro Jakarta Timur. Ini Bapak yang ini. Waktu dia lihat namanya, dia langsung hormat lagi. Siap! Dalam hati saya, rasain dulu. Tapi cuma karena itu, jadi akhirnya kemudian singkat cerita, malam Bapak itu ambil motor yang motornya dia. Saya ikut di belakang dia sampai di Polres Jakarta Timur. 3 menit sebelum mulai ibadah saya sudah sampai. Itu cuma punya hubungan dengan orang seperti itu. Apalagi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu siap menolong saya dan saudara siang dan malam. Dia sanggup mengatasi kekhawatiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu kalau kita punya kehidupan doa. Katakan amin. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Persoalan di mana-mana ada. Masalah siapapun itu ada. Status sosial kita bagaimanapun tetap ada persoalan kita, ada masalah kita. Saya pernah diundang berdoa oleh seorang pengusaha di daerah Sunter. Saya masuk ke rumahnya, di depan sudah ditulisin, awas ada anjing galak. Sudah ada satpam, ada anjing galak lagi. Masuk ke dalam mau berdoa apa? Dia tidak ada ketenangan. Dalam hati saya sudah ada anjing galak di depan, ada satpam, masih nggak tenang aja saudara. Siapapun kita tidak pernah lepas dari masalah dan persoalan. Tapi jaminan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal itu akan memelihara hati dan pikiran kita kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Setialah kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada satu kesaksian yang luar biasa di jemaat tempat saya ini berlangsung. Saya pelayanan di Parung Panjang dari 1998. Pasca kerusuhan besar kota Jakarta, saya mulai merintis pelayanan di sana. Kemudian ada satu ibu, dia datang kepada kami. Ini sudah berjalan sekitar 4-5 tahun pelayanan. Dia bilang, Om, suami saya kena PHK. Dia orang Sumatera Utara. Terus ya ini kami mau mohon Bapak pendeta doain. Setelah ngomong 3 menit, suaminya datang dengan motor. Jadi berdua ngobrol, bertiga dengan saya. Dia bilang, ya Pak pendeta, saya ini kena PHK udah berapa kali tempat bekerja. Saya nggak mau jadi karyawan lagi, pengen jadi bos katanya. Hebat amat, baru di PHK udah pengen jadi bos. Iya lah Pak, supaya saya nggak dipecat-pecat lagi katanya. Justru saya yang mecat orang kan. Saya tanya, mau buka usaha apa? Mau buka usaha bengkel. Ya dia bosnya katanya gitu. Waktunya dia bisa ibadah, dia tutup bengkelnya, dia bisa ibadah. Keluarganya bantu untuk dia bisa buka bengkel. Tapi yang saya mau cerita begini, dia bilang, Om nanti datang ke tempat ini alamat saya tolong didoakan. Saya pergi. Waktu saya pergi, naluri saya manusia. Aduh, dia buka usaha di tempat yang tidak strategis. Agak turun, nggak terlalu turun dikit, lalu tikungan. Kan susah orang mau berhenti di bengkel seperti itu. Orang mau berhenti di bengkel seperti itu, mau ganti oli, mau apapun, kecuali urgent sifatnya. Tapi saya berdoa. Saya nggak mungkin kecilkan iman keluarga ini. Saya bilang percaya Tuhan tolong. Sebelum kita berdoa kita nyanyi ya, tapi pelan-pelan aja karena ini jalan raya. Ya tapi ini jemaat dari Sumatera Utara nggak bisa lagu nyanyi pelan saudara. Nyanyinya lebih kencang dari suara mic saudara. Waktu saya amin berdoa, truk-truk sudah pada berhenti saudara, nonton kami sedang berdoa di pinggir jalan. Jalur Parung Panjang itu jalur penyuplai batu pasir yang disuplai ke kota Jakarta, yang mereklamasi
pantai Kapuk itu hampir dari Parung Panjang semua. Ada gunung batu yang besar yang menurut orang sudah 200 tahun dihancurkan gak habis-habis. Lewat di Parung Panjang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya mau cerita hari Minggunya, ibu ini bersaksi. Dia bilang begini, mungkin saudara lihat tempat yang kami buka usaha tidak strategis. Saya langsung malu enak. Dia tahu juga nih hati saya. Mungkin waktu saya mandang, lihat-lihat, dia lihat begitu, dia katakan begitu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dia bilang. Setiap 5 menit lewat mobil truk kempes ban, kata dia. Dalam hati saya, mudah-mudahan dia nggak taruh paku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari situ saya mengambil kesimpulan, tidak ada tempat yang tidak strategis kalau ada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tidak ada tempat yang tidak strategis kalau ada Tuhan. Makanya saudara, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Usahamu bagaimana, di mana, apapun itu, kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya, saudara. Itu yang dialami oleh Paulus. Itu yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Paulus sudah alami, baik sedang terbelenggu dalam penjara, tapi dia tetap ada sukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan dia. Kalau kita lihat cerita latar belakang, dia ada dalam penjara dalam kitab Kisah Rasul. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap mengagungkan Tuhan, sehingga penjara itu terbongkar. Yang kedua, kita melihat, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Sampaikan, ini permohonan. Tuhanlah tempat kita minta tolong. Amin. Amin. Ketika kita ada rasa kekhawatiran, ketika kita ada masalah, ketika kita ada kebutuhan, ketika kita ada keperluan, larilah kepada Tuhan. Amin. Tuhanlah tempat kita minta tolong. Di daerah Parung Panjang, saudara, pasar itu banyak teman saya kalau dagang. Saya suka tanya, kok nggak kelihatan seminggu? Oh, lagi ke Kuningan. Kuningan sini berarti. Biasa Pak Parawis minta restu buat usaha, katanya. Rupanya ada ini. Berarti orang Cirebon banyak dekat ke situ nih, di Kuningan situ katanya. Ada yang kemana lah. Sampai banyak bilang begini sama saya, Pak Parawis, Pak Pendeta, kalau orang pintar lihat itu yang di pasar yang dagang bukan manusia, itu tuyul semua katanya. Tapi saya bilang pada jemaat, pada orang Kristen yang dagang, yang berusaha, sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Sumber berkat itu adalah Tuhan. Amin. Sumber pertolongan itu adalah Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Dialah satu-satunya pertolongan bagi saya dan saudara, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menolong saya dan saudara. Itu sebabnya Paulus katakan, nyatakanlah segala keinginanmu pada Allah untuk mengatasi kekhawatiran, untuk kita tidak khawatir, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan sampaikan persoalanmu kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, bukan kepada dewa, bukan kepada berhala, bukan kepada kepercayaan yang lain, tapi kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, dan selalu ada ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hidup ini selalu mengucap syukur. Mengucap syukur adalah mengakui tentang kebesaran Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan apapun yang sudah dialami. Bapak Gembala, saudara, Bapak Wali Kota kelihatan awet muda, pasti selalu mengucap syukur. Haleluya. Jemaat nggak ada yang haleluya ini. Haleluya. Selalu mengucap syukur. Saya kalau ketemu dengan Pak Wali Kota di mana saja pasti ketawa terus, Pak. Senyum terus. Selalu ada sukacita. Kalau orang cemberut nggak mungkin bersyukur. Ada Bapak Ibu lihat orang bersyukur cemberut? Nggak ada. Hidup ini selalu ada ucapan syukur. Hidup ini ucapan syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan.
buat pertolongannya, buat apa yang kita alami, buat apa yang Tuhan percayakan kita lewati. Kita harus selalu mengucap syukur. Bangsa Israel, satu hal yang paling Allah benci ketika dalam perjalanan untuk masuk ke tanah Kanaan, sehingga jarak tempuh yang harusnya nggak harus 40 tahun sampai ke 40 tahun karena bangsa Israel banyak bersungut-sungut. Mari kita selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari kita selalu berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang datang pada pagi hari ini, apa yang kita bawa? Persoalan kita dari rumah, pergumulan kita dari rumah, apa yang kita bawa? Firman Tuhan memberikan jalan bagi saya dan saudara. Nyatakanlah segala keinginanmu pada Allah dalam doa. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Setialah berdoa, setialah beribadah, setialah memuji Tuhan, setialah melakukan kebenaran firman Allah. Bencilah dosa, saudara. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita harus benci dosa, kita harus benci melakukan kejahatan, tapi kita harus cinta Tuhan, cinta kebenaran, cinta melakukan firman Allah. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kalau kita sedang ada dalam pergumulan yang membuat kita khawatir, sampaikan, minta tolong itu kepada Tuhan. Tuhanlah tempat pertolongan kita. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kata kitab Amsal. Tuhanlah tempat kita berlindung, Tuhanlah tempat kita minta tolong. Dalam segala sesuatu, cuma Tuhan yang sanggup menolong kita. Cuma Tuhan yang sanggup memberkati saudara-saudara. Saya punya kesaksian yang luar biasa. Ketika tahun 2010 kalau saya tidak salah, saya memimpin satu kebaktian kebangunan rohani di Manado, di Sulawesi Utara. Dan saya mesti pulang. Hari Minggu malam saya harus pulang karena hari Senin saya ada pelayanan di Jakarta. Senin jam 11 pagi. Dalam perjalanan itu, saudara, bulan Desember cuaca ekstrim. Bulan itu cuaca hujan dan angin keras. Sehingga kemudian penerbangan saya jam 7 malam harus ditunda sampai ke jam 10 malam, lewat malam. Penerbangan yang lain ditunda, tapi saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, jangan sampai saya nggak bisa melayani besok di Jakarta. Singkat cerita, tetap kami berangkat, tapi sudah mendekati setengah 12 malam kalau saya tidak salah. Waktu naik ke pesawat, saya ambil Alkitab, saya berdoa, Tuhan tolong. Saya ambil cari ayat-ayat tentang kekuatan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Setelah saya tutup, amin, saya masukin lagi di tas saya. Ada orang di samping saya begini, Bapak pendeta ya? Iya. Alhamdulillah, kata dia gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Berarti pesawat ini aman sampai di Jakarta. Ada pendeta di pesawat. Dia rupanya orang Manado, tapi Manado Muslim, di orang Caton, Jawa Tondano, keturunan Kiai Mojo. Waktu dibuang ke sana, saya bilang, kamu pernah dengar nggak pesawat yang jatuh dari penerbangan Surabaya ke Manado? Pesawat Damai. Oh iya, kenapa Pak Pendeta? Itu teman saya pendeta situ banyak yang mati. Ya betul kan ya? Pendeta GPDI loh. Wah, jangan begitu pendeta. Aduh, saya sudah buat Bapak Pendeta bikin takut saya. Maksudnya hidup ini di tangan Tuhan. Makanya kamu juga berdoa. Langsung dia tongkali. Selesai berdoa, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau tidur ya. Iya tidur, siapa tahu kamu nanti pas buka mata udah di sorga. Kalau kamu masuk sorga, dia malah lebih ini sama saya. Padahal dia nggak tahu saya juga bikin bercanda supaya saya juga hilang rasa takut, saudara. Singkat cerita, dalam perjalanan kurang lebih 3 jam lebih sedikit sampai ke Jakarta. Waduh, kami nggak pernah bisa buka sabuk pengaman. Luar biasa perjalanan kami itu. Memang perjuangan ada di udara antara hidup dan mati. Waktu mendarat di Soekarno-Hatta masih hujan deras. Semua timbul keluar rohani-rohani, saudara. Puji Tuhan. Yang di samping saya, alhamdulillah. Dia peluk saya tuh. Saya kan sudah bilang, Pak,
Bapak pendeta ada di sini, aman ini pesawat. Dalam hati saya puji Tuhan, saudara. Dia saja dekat pendeta dia rasa aman, apalagi dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Apalagi kita dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, dan selalu ada ucapan syukur. Bisa bilang amin? Mari saya undang pemain musik aja ke depan. Mengatasi kekhawatiran. Mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhanlah tempat kita minta tolong. Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan, dan hidup ini selalu ada ucapan syukur. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya satu kali lagi dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu berarti khawatir sesuatu yang tidak baik untuk kita manusia, untuk kita orang-orang percaya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Mengatasi kekhawatiran. Kita yang khawatir dengan keluarga kita, kita yang khawatir dengan usaha kita yang khawatir dengan hari esok. Firman Tuhan mengajarkan kita, mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Dialah tempat kita minta tolong. Mari hidup ini selalu ada ucapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Berapa banyak kita yang datang pada pagi hari ini sedang dalam keadaan yang penuh dengan kekhawatiran. Tuhanlah jawaban bagi hidup saya dan saudara. Mari itu bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati lawatan Tuhan bagi saya dan saudara pagi hari ini. Hatiku percaya. Hatiku
kami. Cuma Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Cuma Tuhan yang sanggup menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih buat jaminan firman Allah. Kami lepas dari kekhawatiran. Kalau kami punya hubungan yang baik dengan Engkau. Kalau segala pergumulan kami sampaikan kepada-Mu. Kalau kami selalu ada ucapan syukur. Hamba-Mu berdoa buat semua jemaat ini yang mengangkat tangan-Mu. Apapun pergumulan mereka Tuhan tolong. Apapun persoalan mereka Tuhan tolong. Kalau sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada masalah dalam rumah tangga Tuhan menolong. Usaha pekerjaan dari jemaat Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Kami terima mujizat Tuhan lewat firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan umat-umat-Mu. Tuhan pilih dari tempat yang mati dan Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Bapak, itulah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari dengan penuh ucapan syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata